Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpita Juliarna, NIM 20102040001. Saya dari lokal Tadris Biologi 3A, dosen pembimbing Pehendra Lardiman SSI MPD. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai organisasi komunitas, yang mana submateri yang akan saya bahas. Yang pertama, konsep komunitas biotik. Yang kedua, intrakomunitas dan konsep dominan. Yang ketiga yaitu analisis komunitas. Nah, terlebih dahulu di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep komunitas biotik. Konsep komunitas biotik adalah kumpulan beberapa populasi yang hidup pada daerah atau habitat yang sama dan menjadi satu kesatuan yang terorganisir, yang mana memiliki sifat tambahan dan fungsi melalui transformasi metabolik, yaitu dalam satuan ekosistem. Istilah komunitas dipakai secara luas, dari beberapa biota yang hidup di batang kayu sampai yang hidup di hutan dan lautan. Komunitas utama atau disebut dengan mayor adalah komunitas yang hadir dalam jumlah besar dan mereka relatif tidak tergantung pada masukan atau hasil dari komunitas lain di sekitarnya. Kemudian, sedangkan untuk komunitas minor adalah komunitas yang bergantung pada masukan atau hasil dari komunitas lain di sekitarnya. Komunitas ini merupakan satu kesatuan dalam yang pertama fungsional, di mana terkait dengan struktur trofik dan arus energi. Yang kedua, komposisional, yaitu terkait dengan peluang spesies tertentu dapat hidup berdampingan. Yang ketiga, konsep komunitas menjadi penting untuk menjelaskan keragaman spesies yang biasanya hidup bersama di dalam tata aturan tertentu, yang mana hal ini karena organisme tidak begitu saja tersebar di permukaan bumi. Komunitas satu dan lainnya dapat dibedakan apabila habitat komunitas tersebut memperlihatkan perubahan yang tajam atau perubahan akibat interaksi dalam komunitas. Konsep komunitas sangat penting dalam praktek pengendalian organisme seperti nyamuk dengan mengatur habitatnya, gulma dengan menggunakan musuh alami. Nah, untuk submateri yang kedua yaitu intrakomunitas dan konsep dominan. Kita mengetahui bahwa tidak semua spesies dalam komunitas memiliki peran, nilai, atau arti yang sama. Hanya beberapa spesies yang berperan sebagai pengendali utama komunitasnya. Pengendalian ini dapat berupa jumlah yang banyak, biomas atau produktivitas yang besar, atau dengan kegiatan lainnya. Klasifikasi intrakomunitas berupaya menilai pentingnya suatu spesies dalam komunitas, yang mana berdasarkan tingkat makanan trofik, fungsional atau seperti produsen, makrokonsumen, mikrokonsumen. Nah, dalam masing-masing kelompok atau tingkatan trofik merupakan fungsional yang terdapat dalam spesies yang sangat mempengaruhi arus energi dan lingkungan dari semua spesies. Itu spesies ini disebut dengan dominan ekologi. Kita mengetahui bahwa kekayaan spesies atau spesies richness, yaitu derajat dominansi, dapat terpusat pada satu atau lebih spesies dan dinyatakan dengan indeks dominansi. Mana beberapa indeks? Yang pertama, dominansi C, kesamaan S seperti antar dua komunitas, diversitas seperti Sun non-weaver, H, evenness, E, Simpson, D. Adapun untuk contoh dari satu komunitas yang tersusun dari spesies seperti misalnya jumlah individu, yang mana untuk spesies A ini jumlah individunya 104, untuk spesies B 71, untuk spesies C ini 19, untuk spesies D 5, untuk spesies E 3. Nah, pertanyaannya, berapa total individu, kekayaan spesies dan indeks diversitas Simpson atau D dari komunitas tersebut? Nah, kita mengetahui bahwa total individu yaitu 104. Jadi 104 ditambah 19 ditambah 71 ditambah 5 ditambah 3 sama dengan 202. Yang mana kekayaan spesies itu terdiri dari 5 spesies.
seperti spesies A, B, C, D, dan E. Nah, untuk indeks diversitas Simpson, yang pertama itu diketahui PA sama dengan 104 per 202 sama dengan 0,51. PB sama dengan 19 per 202 sama dengan 0,09. Untuk PC sama dengan 71 per 202 sama dengan 0,3. Untuk PD sama dengan 5 per 202 sama dengan 0,03. Untuk PE sama dengan 3 per 202 sama dengan 0,02. Nah, jadi D sama dengan 1 dikurang 0,51 kuadrat ditambah 0,009 kuadrat ditambah 0,35 kuadrat ditambah 0,03 kuadrat ditambah 0,02 kuadrat. Nah, jadi hasilnya D sama dengan 1 dikurang 0,40 sama dengan 0,60. Nah, selanjutnya materi yang ketiga yaitu adalah analisis komunitas. Komunitas dapat diklasifikasi menurut yang pertama habitat fisiknya seperti hutan tropis, laut. Kedua, bentuk atau sifat struktur utamanya yaitu spesies dominan, bentuk hidupnya, dan indikasi lain. Ketiga, sifat atau tanda fungsional seperti tipe metabolisme komunitas. Nah, selanjutnya tidak ada peraturan yang pasti dalam mengklasifikasi komunitas, tetapi klasifikasi berdasarkan fungsional akan memberikan gambaran lebih baik untuk membandingkan semua komunitas dalam habitat yang saling berlainan, seperti daratan, laut, dan air tawar. Untuk klasifikasi komunitas pada daerah geografis tertentu dapat digunakan dengan dua cara, yaitu yang pertama pendekatan zonasi, yang kedua pendekatan gradien lingkungan. Ordinasi. Kontinum. Kontinum yaitu adalah gradien lingkungan yang dihuni oleh spesies yang tertata. Adapun cara yang paling baik untuk menyebut suatu komunitas adalah berdasarkan beberapa sifat yang jelas. Mantap baik hidup maupun mati sebagai nama komunitas. Seperti spesies komunitas jeram, pelagik, pantai pasir. Nah, pada komunitas binatang pemberian nama akan bermasalah karena komunitas binatang jarang yang dominan dalam waktu yang lama. Baiklah, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi kali ini, yaitu mengenai organisasi komunitas. Jika terdapat kesalahan atau kekilafan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.